warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Namun sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu para pemeran coach, dan pengamat. Jadi bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Yeri, bertindak sebagai coach adalah Bapak Rashi, dan saya sebagai pengamat Bu Arwani Rahmawati. Namun sebelum sesi ini dimulai, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yeri selaku coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Jadi nanti ada rubrik penilaian yang akan saya amati adalah coaching ini nanti menggunakan alur tirta. Jadi alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi semua itu sudah tampak atau belum, nanti saya yang mengamati. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yeri pada kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Arwani. Saya di sini berperan sebagai coach. Jadi kompetensi coach yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan fokus di poin yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching tadi. Ya. Baik, jadi nanti pada kegiatan coaching ini, praktik coaching ini, Bu Yeri akan menggunakan kompetensi secara spesifik, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi apa? Jadi indikator ketercapaian tentang kompetensi yang akan dilakukan Bu Yeri itu seperti apa indikator ketercapaiannya? Ya, baiklah, untuk indikator ketercapaian dengan menggunakan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu saya sebagai coach akan menggali potensi yang dari coach. Jadi nantinya coach itu akan menemukan sendiri ide-ide dan jawaban-jawaban atau solusi dari permasalahannya, seperti itu. Jadi indikatornya apabila coach itu bisa menggali potensi dari coach untuk memperoleh solusi dari masalahnya sendiri, seperti itu, Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu Yeri lakukan hari ini adalah saat coach mampu menemukan solusi sendiri, ya, menggali ide-ide yang positif sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Begitu ya, ya? benar. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Bu Yeri dan Pak Rashi untuk melakukan praktik coaching ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rashi sudah hadir di sini pada kesempatan siang hari ini. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sebentar Pak Rashi ya, tidak lama kok Pak Rashi, cuma 30 menit ke depan lah. Itu kita ngobrol santai seperti itu. Apa nih yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini? Baik, pertama terima kasih Bu Yeri atas waktu yang diberikan. Ini nih ada satu permasalahan Bu Yeri yang perlu saya diskusikan dengan Bu Yeri.
Jadi gini, saya sebagai kepala sekolah, kok kayaknya saya melihat guru-guru di sekolah saya itu kayak bebannya semakin berat begitu. Jadi di sekolah mereka harus mengajar ya, kemudian mengkoreksi, dan kayaknya pekerjaan di kurikulum juga tambah banyak gitu ya. Kemudian di sisi lain di rumah mereka juga sebagai orang tua mereka harus memikirkan anak-anaknya bagaimana bisa berkembang, bisa ada waktu lah buat anak-anak mereka begitu ya. Jadi saya melihat guru-guru saya itu sepertinya over job begitu, sehingga saya menangkap bahwa kayaknya mereka itu kurang sejahtera secara mental gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Berarti Pak Kasih ini ingin memberikan solusi gitu ya, atau ngomongin guru-gurunya Bapak di sekolah seperti itu ya. Waktu kerjanya bertambah, pekerjaannya juga bertambah, jadi mereka kesejahteraannya kok jadi terganggu seperti itu. Betul, Pak ya. Iya, karena overjob ya. Memang tidak bisa dipungkiri Pak, untuk tahun-tahun ini atau ke depan mungkin ya, kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tapi permasalahan kita mungkin lebih kompleks seperti itu Bapak ya. Betul. Iya, benar. Jadi kita cuma punya waktu singkat Pak. Apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya, jadi saya ingin menolong mereka gitu. Saya ingin menolong bagaimana caranya mereka itu bisa lebih tenang begitu ya, lebih enjoy, lebih menikmati sebagai guru begitu, sehingga ya mereka bisa fokus di sekolah begitu Bu. Itu yang ingin saya lihat di guru-guru saya. Jadi kalau dari pengamatan Bapak nih, ngomong sejahtera, guru yang sejahtera secara mental menurut Bapak itu seperti apa sih sebelumnya? Kesejahteraan ya. Menurut saya kesejahteraan mental itu ketika guru itu bisa fokus, tidak pertama fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, kemudian mereka bisa dengan nyaman gitu menjalankan aktivitasnya di sekolah. Nah, di sisi lain mereka bisa membagi waktu dengan keluarganya di rumah. Jadi maksud saya sejahtera dalam mental di sini, mereka bisa menempatkan diri begitu di sekolah. Baik Bapak, jadi jika guru-guru itu sudah sejahtera mental dengan indikasi mereka sudah fokus dan dapat membagi waktu antara pekerjaan di sekolah dan pekerjaan di rumah, itu jika dinilai skala mereka itu sudah mencapai level 10, berarti sekarang guru-guru di sana Bapak bisa beri nilai berapa? Iya, kalau menurut saya guru-guru di sekolah saya itu kayaknya di level 5 Bu. Soalnya mereka itu ya di rumah ya, mereka itu bermacam-macam kondisi. Ada yang penjual gitu ya, jadi mereka habis dari sekolah mereka pulang, mereka masih lanjut jualan gitu. Terus ada yang ngekos juga, macam-macam. Jadi menurut saya mereka itu di level 5 sementara ini. Bapak, jadi berapa nilai yang akan Bapak berikan kepada guru-guru Bapak saat ini? Jika ingin memberikan nilai. Maksudnya keinginan saya. Iya. Kayak bayangan saya sebenarnya di level 8 itu sudah cukup. Sehingga yang minimal saya bisa menolong begitu ya, sehingga mereka bisa lebih tenang, lebih menikmati hidup begitu. Iya. Cuma saya masih bingung gitu gimana. Gimana caranya bisa lebih enjoy gitu mungkin Pak ya, menikmati pekerjaannya ya. Oke. Jadi Bapak sendiri melihat guru-guru itu senang, diperlakukan seperti apa supaya mereka itu bisa rileks, bisa enjoy seperti itu Bapak. Betul. Iya. Nah,
Jadi mungkin Bapak ada ruang mungkin ya, ada solusi untuk membuat mereka lebih enjoy, lebih rileks seperti itu Bapak. Oh iya. Untuk mencapai level 8. Ya, sementara yang ada di bayangan saya, sebenarnya saya pengen ya harus bertanya ke mereka ya masing-masing. Apa ya, kayaknya saya harus ketemu mereka begitu. Cuma saya masih bingung gimana konsepnya. Supaya saya tahu apa sih yang paling mereka beratkan gitu dengan pekerjaan mereka saat ini. Jadi saya pengen bicara dengan mereka untuk pengen mengetahui lebih dalam lagi. Iya. Sementara itu sih yang ada di Iya. pikiran. Jadi Bapak ingin ngobrol mungkin ya dengan guru-guru atau meluangkan waktu seperti itu dengan face to face atau dengan kelompok seperti itu Bapak. Iya, sementara ya intinya saya butuh berbicara dengan mereka. Mungkin face to face dulu, Iya. saya dekati secara personal begitu. Iya. Jadi Bapak akan meluangkan waktu seperti itu Bapak ya. Iya, betul. Untuk pendekatan agar mereka itu bisa ngobrol dan ini bisa mengutarakan apa sebenarnya permasalahan yang bikin mereka itu berat seperti itu Bapak ya. Iya, Seperti benar. itu, ya. Jadi kira-kira kapan Bapak bisa melakukan hal itu? Karena ini saya pikir sangat penting gitu ya, maka lebih cepat lebih baik. Barangkali dalam seminggu inilah saya coba dekati mereka dalam 1 minggu ke depan ini. Jadi dalam 1 minggu ke depan Bapak akan mengadakan ini rencana mendekati mereka seperti itu Pak ya, face to face atau secara kelompok mungkin Bapak? Sementara pikiran saya secara personal dulu mungkin ya. Cuma kedepannya ada sih keinginan untuk apa ya, mengumpulkan mereka di forum begitu ya, kalau perlu kita adakan apa ya, semacam training motivasi begitu mungkin. Iya benar-benar Bapak. Ya baru kepikiran sih itu. Iya. Iya. Ya. Nah untuk mengadakan training itu apakah Bapak akan mungkin mengundang motivator dari luar atau Bapak sendiri yang ingin memotivasi mereka seperti itu Bapak? Sementara yaitu tadi barangkali dalam waktu dekat dalam seminggu ini saya pribadi dulu yang akan bertanya ke mereka. Kalau saya sudah tahu mereka itu inginnya seperti apa, jadi bisa kedepannya saya mengundang pembicara dari luar untuk sebagai ya penyegaran atau motivasi buat mereka. Oke Bapak, sampailah di penghujung sesi kita pertemuan kali ini Bapak ya. Mungkin bisa dilanjutkan nanti jika kita sudah memperoleh ada hasilnya seperti itu dari percakapan kita hari ini seperti itu Bapak. Jadi apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Baik, tadi diskusi kita hari ini, tadi saya bingung gitu. Jadi bantuan apa yang bisa saya berikan, tapi dalam obrolan dengan Bu Yai hari ini, saya kok jadi muncul pikiran begitu ya untuk lebih mendekati mereka lagi, kemudian ke depannya bisa mengumpulkan mereka. Alhamdulillah itu lebih memuaskan saya gitu ya hari ini. Jadi itu yang akan saya lakukan ke depannya Ibu. Jadi setelah pertemuan ini ada ide seperti itu Pak ya, ide positif mungkin Bapak ya, ya untuk menolong permasalahan yang dihadapi guru-guru Bapak di sekolah seperti itu ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu Bapak. Setelah mendengar hasilnya, mungkin nanti Bapak bisa memberikan tips kepada guru-guru bagaimana untuk meminimalisir mungkin ya kesejahteraan mental mereka seperti itu Bapak. Nah mungkin nanti saya 1 minggu lagi ingin mendengar cerita dari Bapak bagaimana hasilnya
dari Bapak mengumpulkan guru-guru Bapak seperti itu. Jadi saya kepingin melihat hasil cerita dari guru-guru Bapak seperti itu. Pasti nanti saya laporkan ke Ibu perkembangannya dalam seminggu ke depan. Iya. Terima kasih Ibu atas Iya. saran-sarannya. Ya, sama-sama Bapak. Tetap semangat Bapak ya. Mudah-mudahan solusi yang kita dapatkan kali ini bisa memperoleh hasil yang baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan mental guru-guru Bapak di sekolah. Amin. Siap-siap. Saya akan segera mengabari Bapak. Baik Bu Yeri. Terima kasih Bu Yeri. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Rasi sudah memberi sudah mengeluarkan unek-uneknya mungkin ya, atau permasalahannya yang sedang Pak Rasi alami di sekolah. Nah, karena kita sudah selesai dan nanti mungkin Pak Rasi akan mencoba mengimplementasikan dari hasil pembicaraan kita kali ini. Mungkin setelah itu saya akan kembalikan kepada pengamat. Monggo silakan Ibu Arwani. Baik Ibu Bapak, setelah mengamati kegiatan coaching dengan teknik Tirta hari ini yang sudah terlewati ini, ternyata indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai. Hal ini sudah bisa dilihat dari alur Tirta yang pertama adalah tujuan. Jadi tadi tujuan adanya coaching ini Pak Rasi ingin menolong teman gurunya supaya lebih enjoy, lebih tenang, lebih fokus pada pembelajaran di sekolah. Ya. Terus untuk identifikasinya tentang kesejahteraan mentalnya seperti apa, gitu Bu. Lalu untuk rencana aksinya adalah tadi sudah menemukan solusi juga, bahwa solusinya akan mengadakan pertemuan secara face to face maupun secara berkelompok, dan nantinya juga akan mengadakan training tentang motivasi yang bisa didatangkan dari luar daerah atau dari orang-orang yang kompeten gitu. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah bagaimana nanti proses rencana aksi itu bisa terlaksana dengan baik dan itu bisa dilihat 1 minggu ke depan, gitu ya Bapak. Ya, betul. Baik, untuk yang kedua saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis ini penilaian dan asumsi. Jadi dari hasil percakapan sudah saya bisa menilai bahwa solusi-solusi yang ditemukan oleh Puji sudah ditemukan, dan coach sudah mampu menggali ide-ide dari Puji. Dan yang terakhir kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan lagi selain mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, terima kasih Bu Arwani. Mungkin selain mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya lakukan tadi, saya juga akan mengembangkan kompetensi dari kegiatan coaching ini, yaitu yang pertama mungkin kehadiran penuh dan juga sebagai pendengar yang aktif. Jadi nanti apabila Bapak Rasi sebagai coach belum menemukan solusi, itu saya akan mendengarkan kembali keluhan-keluhan atau hasil-hasil apa saja yang sudah dicapai pada tahap yang pertama ini, seperti itu. Baik, jika demikian Bapak Ibu, untuk kegiatan coaching hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik, lancar ke depannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi